Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqana bil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, ahli sidqi wal wafa. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para habaib, para pejabat, para pimpinan-pimpinan PCNU, MWC, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama dan semuanya, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kali ini saya diundang di daerah Blora. Mana Pak Blora? Banjarrejo. Biasanya kalau saya ngisi pengajian bagi-bagi buku tulis. Tadi di sana ada bagi-bagi buku tulis. Dan saya kalau ngaji, kalau ngisi pengajian, saya pengen mendengarkan curhatan isi panjenengan. Jarang banget biasanya. Jadi nanti panjenengan yang punya masalah apapun, ekonomi, hutang, kesemrawutan hidup, bertengkar dengan suami, kacau dengan istri, punya suami malah punya pelakor, atau mungkin CLBK, cinta lama tumbuh kembali, bersemi kembali. Panjenengan silakan tanya, nanti yang tanya saya beri hadiah uang. Enak kan? Enak. Jadi yang tanyanya tidak harus berbobot. Jangan banyak-banyak, satu saja. Yang dapat biar banyak orang. Mana sandal saya? Lah. Jadi nanti panjenengan coba operator ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai mawon. Ngaji itu enggak usah serius. Jadikan cepat tua. Bapak-bapak ini cepat wafat gara-gara terlalu serius. Beda dengan mak-mak. Mak-mak ini kalau punya masalah langsung dikeluarin, Pak. Makanya awet hidup kan. Tetangga saya yang janda itu 14, Pak. Insya Allah di sini ini jandanya lebih banyak apa dudanya? Jandanya kan. Makanya cara menyantuni anak yatim piatu, Pak Yai, Ustadz, itu bukan berarti terus tanggal 10 Muharram anak yatim piatu dinaikkan di panggung lalu diberi uang. Tidak, salah itu. Sebelum ayat mengatakan wala ta'kulu amwalal yatama, itu lebih dulu dikatakan oleh Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Cara menyantuni anak yatim piatu yang paling benar, Ustadz, Pak Yai, adalah menikahi ibunya. Setuju? Dengan cara menikahi ibunya, karena kalau menikahi ibunya, bun, anaknya terawat, pagi hari terawat, siang hari terawat, sore hari terawat, malam hari terawat. Itu adalah cara untuk menyantuni anak yatim piatu. Semestinya cara menyantuni anak yatim piatu yang dipajang jangan anak yatim piatu, tapi ibunya. Setuju? Santai, ngaji nggak usah serius-serius. Saya ini orang berhidung pesek, berarti saya orang pribumi. Paham? Oh, makanya aku senang sama panitia, hebat panitia. Pribumi lebih dulu misinya, nanti yang habaib yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba panjenengan nanti kalau punya problem omongkan ke aku. Mumpung ketemu. Kalau yang masih punya problem tapi belum sempat ngomong karena mungkin malu, bisa panjenengan chat di nomor WA saya 081 228 032
825. Paham to, Mbok? 081 228 032 825. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di bulan yang mulia. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal jauh lebih utama daripada bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu hadir setelah hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Seumpama Rasulullah tidak dilahirkan, tentu Lailatul Qadar tidak ada. Makanya Lailatul Qadar ini adalah bulan yang mulia. Berhubung Rabiul Awal bulan yang mulia, cara untuk memuliakan bulan Rabiul Awal jangan hanya dihargai dengan kerupuk tayamum. Paham, Bun? Di sini kalau Maulid Nabi sing digawa trimo sak kresek. Padahal mbahnya wafat, anaknya lahir disembelihkan kambing 2, Pak Yai. Kalau perempuan kambing 1. Loh, ini lahirnya baginda Rasul, Sayyidul Mursalin, Sayyid Khairul Anam, Sayyidul Bashar. Sampean hargai dengan kerupuk tayamum. Tapi kalau di daerah saya, Bun, dengerin. Kalau Rabiul Awal, mak langsung nyiapin ayam. Ayamnya dijual, nyiapin kambing. Kambingnya dijual. Setelah dapat uang, beli kerupuk tayamum. Sama kan? Sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita hidup bisa bahagia. Bukannya setiap hari mejetin kepala terus. Bukan. Hidup kita ini bisa bahagia, bisa seneng. Mbak, seneng gak kamu? Seneng kan? Ada yang gak bahagia, siapa? Ngacung-ngacung, ada yang gak bahagia. Bun, Mbah, bahagia apa enggak, Mbah? Kurang bahagia? Tak hadiahin, kurang bahagia. Biar bahagia. Ini bahagia kan? Hidup ini semestinya bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Kalau berdoa jangan menggunakan Allahumma. Kalau berdoa menggunakan Rabbana, doanya Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau berdoa pakai Rabbana, Rabbun itu artinya Tuhan. Kalau ditazkir menjadi rubiyun, rubiyatun, rupiah. Kalau pengen bahagia, rupiah. Makanya kalau doa pakai Rabbana. Paham, Bu? Bagaimana doanya Rasul? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai kata Rabbana. Makanya Rasulullah bahagia. Rasulullah kaya. Siapa yang bilang ngomong muni Rasulullah fakir? Siapa? Masa ada orang fakir kok mas kawinnya kok 100 onta? Ada? Hah? Panjangan kemarin berapa onta ning? Jangankan onta, wong taline onta saja tidak. Paling seperangkat alat sholat. Jadi bar kawin terus ngene, jring, ya kan? Mas kawinnya seperangkat alat sholat toh. Mas kawin itu jangan seperangkat alat sholat. Rasulullah belum pernah mas kawin seperangkat alat sholat. Mas kawin itu ya pakai harta, pakai duit, bawa sapi 20. Kalau pengen nurut Kanjeng Nabi bawa sapi 40. Wakila ulama 50. Wakila ulama 100. Rasa 100-100an. Gawa sapi siji wae. Gawa sapi siji jebul-jebul Pak Sapi. Malah ana sing gawa Pak Sapi Udin. Gawa Bu Sapira. Paham, Mbak? Jadi di bulan Rabiul Awal ini bulan yang mulia. Coba bulan mulia ini dimuliakan. Minimal di bulan ini panjenengan bahagia yang seneng. Supaya seneng bagaimana? Jangan pernah meletakkan kebencian di dalam kolbu. Jangan ikut-ikutan benci. Sekarang di Indonesia ini baru musimnya apa? Musimnya silsilah atau sanat atau apa, Bun? Apa? Nasab. Jangan ikut-ikutan.
nggak usah. Anggap saja kita semua ini keturunannya Nabi kabeh. Percaya nggak? Barang siapa yang mengatakan si fulan keturunannya apa itu? Ketek itu. Keturunannya orang hutan. Fakot kafaro, maka kufur dia. Kenapa kufur? Karena menyalahi aturan Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada ya bani ketek, nggak ada. Yang ada ya bani Adama. Leres Pak Yai? Semuanya anak cucu Nabi Adam semua. Ini bapak-bapak ini yang pesek-pesek ini keturunan Nabi Nuh. Yang mancung-mancung keturunannya Nabi Ibrahim. Ya kan? Mbak sama saya orang Jawa keturunannya Mak Lampir. Hele. Nah sing kidul kae keturunannya Nyi Roro Kidul. Ya kan? Semuanya sama. Yang mulia bukan silsilahnya, yang mulia bukan nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Makna daripada takwa adalah alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Makna daripada takwa adalah kamu-kamu yang senang berbagi, kamu-kamu yang dermawan, kamu-kamu yang memikirkan umat. Bukannya umat dibuat untuk batu loncatan mencari keuntungan, membuat pondok pesantren kesana kemari mencari bantuan. Pak Yai ini dewe ora urunan. Payah kan? Ngisi khutbah Jumat, menyampaikan khutbah, hadirin jemaah Jumat yang kami muliakan, ini bulan Dzulhijjah, mari menyembelih kurban. Pak Yai ini orang gawe korban, rusak. Ini yang menjadikan agama rusak. Ini yang menjadikan umat tidak percaya dengan ulama. Ini yang menjadikan umat tidak percaya dengan habaib. Karena ulama dan habaib akhlaknya, perangainya, kelakuannya tidak seperti yang telah dikatakan dan diperbuat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, gak usah panjang-panjang, berbahaya. Nanti ada orang yang marah, paham? Pak Yai marah, gak disalam tamlai aku. Orang popo, saya datang ke sini tidak cari bisaroh, datang di sini tidak cari uang, datang di sini kami pengen mengenalkan ini loh syariat, bun, ini loh akhlak, ini loh hukum, ini loh halal, ini loh haram. Semoga saja kita tercerahkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, yang mau tanya silakan, ayo. Semoga yang dapat uang saya kaya raya, hutangnya lunas. Ada tanya. Masya Allah bun, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini bini siapa? Ya bun, ayo bun, cepet bun. Salah gantian yang lain. Ya bun, silakan bun. Udah terserah, tanya terserah. PTE hilang apa wedhuse hilang. Dah, ayo bun. Udah bun. Udah akhir tanyakan, tadi pagi nggak diberi uang sama suami, udah tanyakan. Ciri-ciri keluarga yang istiqomah itu gimana? Masya Allah, ya bun. Oke. Ciri-ciri keluarga yang istiqomah yaitu keluarga yang dari sejak nikah nyampe wafat tidak pernah cerai. Kalau pernah cerai, melihat rumput tetangga lebih hijau, itu namanya tidak sakinah, mawadah, waromah, di omah, di dadah, bentaun, lungo, Mekah, Madinah. Paham bun? Istiqomah itu artinya keluarganya bisa istiqomah, bisa langgeng nyampe anak, cucu, buyut, canggah, udek-udek siwur, terus apa nih bun?
alah podo ora iso. Paham Bun? Supaya keluarganya istiqomah Bun. Bun dengerin. Lakukan 2 perkara. 1, istri jangan pernah nyakiti hati suami. Kalau istri menyakiti hati suami, maka akan ada pelakor. Awal terjadinya pelakor, apa pelakor? Apa? Berebut suami orang. Kalau hati suami sering tersakiti oleh istri, maka akan ada pelakor. Gara-gara apa coba? Gara-gara istri tetangga lebih nyaman daripada istri sendiri. Paham Bun? Masuk? 1. Ini yang menjadikan anak solihah. Kalau panjenengan sering nyakitin hati suami, maka jangan heran anak sulit diatur. Jangan heran anak sekolah nggak nyampe sekolahan. Jangan heran anak durhaka kepada kedua orang tua. Gara-gara apa coba? Gara-gara istri sering nyakiti hati suami. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh sering nyakiti Nabi Nuh, pada akhirnya lahir Kan'an. Pengen nggak Bun punya anak seperti Kan'an? Nggak pengen toh? Jangan sakiti hati suami. Bagaimana supaya hati suami tidak tersakiti? Caranya, bapak-bapak, caranya uangnya istri dicukupi. Paham? Supaya istri tidak pernah nyakiti hati suami, caranya suami harus nyukupi uang. Karena uang ini bahasa Arabnya rupiah, robon, pangeran, paham? Uang itu adalah rupiah itu pangerane dunya. Nak pangerane akhirat lah Gusti Allah. Lah pangerane dunya duit. Pusing gara-gara duit. Cerai gara-gara duit. Enggak bisa melanjutkan sekolah gara-gara duit. Pengajiannya enggak jadi gara-gara duit. Kiai neng gremeng gara-gara duit. Kalau saya sih enggak butuh duit, wis nggo duit akeh. Ayo silakan yang lain. Ya, Masya Allah Bun. Silakan Bun. Oke Bun. Ya nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sepenuhnya ya, masalah ini kan masalah keluarga. Nggih. Saya Lili Mawadah dari Desa Bacem. Saya sudah dicerai sebanyak 6 kali. Masya Allah Bun. Tapi masih serumah. Masih ya, apa Bun? masih serumah. Serumah? Iya masih serumah, masih tumpuk. Boleh. Tapi aku tahu dan paham kalau itu namanya zina dan nggak boleh. Ya Bun. Tapi gimana lagi? Ya Bun, enak Bun. Enak. Terus Bun. Apa yang harus saya lakukan? Ya Bun. Saya tahu paham karena saya mengikuti semua jejak-jejak yang aku lakukan di ya, Muslimat dan Nahdlatul. Tapi si suami nggak mau pisah karena dia sudah mencarikan saya selama 6 kali. Katanya bilangnya gini, itu di luar naluri bilangnya gitu. Apa yang harus aku lakukan? Langkah selanjutnya? Ya Bun, yang dilakukan enak Bun. Santai Bun, santai. Yang asli toh Bun, nggak cuman kamu, nggak cuman panjangan saja. Ini hanya mewakili, ya kan? Ada yang seperti itu. Gini Bun, orang itu kalau sudah cerai berarti statusnya tidak istri lagi, suaminya tidak suami lagi. Maka bagaimana untuk menyikapi? Satu rumah nggak masalah, dengan syarat ya Bun, jangan satu kamar Bun. Kalau satu kamar ya enak, iyalah. Jangan. Terus bagaimana caranya? Rujuk kembali. Nggak mau Bun. Kalau dirujuk kembali, dijak nikah kembali nggak mau, ya udah Bun, statusnya sudah tidak suami. Ibu cukup datang ke pengadilan untuk melakukan gugat cerai. Paham Bun? Paham. Punya uang nggak untuk gugat cerai Bun?
Nggak punya, nanti datang ke Demak, insya Allah saya bantu. Ya enak kan? Enak, paling piro 1 juta 2 juta ya kan? Tapi walaupun 1 juta 2 juta kan entuk suami baru, ya kan? Enak, lebih nikmat suami yang baru. Ampun. Oke, yang lain, ayo, yang lain, ayo, ya, oke, masya Allah. Oke, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Lah, masya Allah. Kalau badhe tanglet iki. Nggih Bu, pakai bahasa Indonesia nggih. Karena lab Nggih. situ. Saya mau tanya. Iya Bun. Sik. Jangan nangis lah Bun. Jangan nangis. Ya Bun. Maaf sebelumnya nggih. Ya maaf sesudahnya juga nggak apa-apa Bun. Nah, yuk. Ya Bun, terus. Saya punya saudara. Ya. Istrinya meninggal, tapi sekarang masih bersama mertuanya terus. Bun. Niku pripun nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada seorang wanita suaminya wafat, lalu status mertua itu statusnya siapa? Ulama-ulama mengatakan mertua sampai kapanpun mertua, statusnya seperti kedua orang tua. Rasulullah pernah mengatakan, abaukum talatah, orang tuamu ada 3. Alladzi waladak, yang melahirkanmu, walladzi allamak, yang mengajari ilmu kepadamu, walladzi nakahak ibnatah. Nomor 3, seorang orang tua yang menikahkan dirimu mendapatkan suami atau istri. Paham Bun? Jadi kalau ada wanita masih muda banget, lalu suaminya wafat, masih kumpul dengan mertua, hukumnya halal. Bersentuhan hukumnya halal. Tapi kalau berduaan di dalam kamar sama ayah mertua, lah ini yang bermasalah. Hukumnya haram. Kalau menurut ibunya tadi hukumnya enak. Tapi semua keluarga pun nasihati tapi mboten direwes. Bun, kalau mertua selama-lamanya mertua Bun. Jangankan suaminya wafat, suaminya pegatan, suaminya nikah lagi dengan wanita lain, tetap mertua sampai kapanpun mertua. Tidak ada ini mantan mertuaku, nggak ada. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada, tapi kalau mantan mertua selama-lamanya mertua. Paham Bun? Makanya kalau ada menantu suaminya wafat, kebetulan mertuanya masih muda, lelaki masih muda. Mertua yang perempuan wafat, mertua lelaki masih hidup, nggak boleh wanita ini nikah dengan mertua, hukumnya haram. Paham Bun? Oke, silakan yang lain. Ayo yang lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iil, alamat Desa Tinggil. Pak, saya mau tanya, apa hukumnya membenci orang yang menanyakan kapan punya anak? Sedangkan saya sudah 7 tahun menikah tapi belum punya keturunan. Iya. Ini tersinggung ini. Belum punya keturunan ditanyain anakmu berapa gitu. Neng gini Neng. Kalau niatnya tidak menyinggung Neng, nggak apa-apa Neng. Contoh Neng ya, saya kan belum tahu kamu. Neng, anak kamu berapa Neng? Lalu kamu sakit di hati, pelecehan seksual ini orang. Nah itu yang dosa nggak saya Neng, kamu, kenapa kamu tersinggung? Kecuali orangnya udah ngerti. Semisal ya bunda ini kan udah ngerti kalau dia nggak punya anak. Loh, wayah kumpul orang banyak malah tanya anakmu pis piro. Lah ini tersinggung, paham?
menyinggung orang seperti itu hukumnya haram. Tapi kalau hanya tanya saja nggak apa-apa Neng. Paham Neng? Ya, sama minta doanya ya Pak. Datang ke sana Neng. Nggak usah bawa apa-apa. Datang ke tempatku nggak usah. Lagi pula kan udah punya nomor saya kan? Sudah kan? Lah ya. Tawani bocoran Neng. Neng dengerin. Kalau pengen cepat hamil Neng, lakukan metode arba'in. Saya punya karya tulis namanya metodologi al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Tapi di sini nggak usah fi nahwi wa sarfi wal lughat. Lakukan metode arba'in. Caranya bagaimana? Caranya Neng, nanti kalau ada hujan, paham hujan Neng? Hujan itu air turun dari langit ke bumi, paham? Kalau ada hujan, kamu hujan-hujan sama suami. Suami masih hidup? Lah, hujan-hujan Neng, minimal 7 menit ya. 7 menit. Kamu kalau sujud kan 7 toh, ya kan? Kaki 2, ini 2, tangan 2, sama ini kan 7 kan? Lah, 7 menit Neng. Setelah itu, Neng, setelah itu ya, setelah selesai hujan-hujan 7 menit, kamu di kamar, oke? Apa bahasa Inggrisnya apa? Bingung aku. Paham Neng? Kamu bersenggama sama suami, oke? Lah, Neng dengerin. Kalau suami barangnya cendek, paham? Jadi guyu iki jaya kok. Guyu. Neng, kalau cendek, milih suamimu panjang apa cendek? Ya malah guyu. Nah ya makanya saya tadi kan bilang datang ke rumahku ada sesuatu yang rahasia, nanti ditertawain mak ini. Mak udah pengalaman. Neng, kalau barangnya suamimu normal panjang, kumpulnya biasa. Suami di atas boleh, suami di bawah boleh. Paham Neng? Boleh, siapa yang larang? Nggak ada, di undang-undang dasar nggak ada. Tapi kalau pendek Neng, ojo banter-banter, khusus wangi. Neng, kalau pendek, dengerin Neng, Tadi kan sudah hujan-hujan kan Neng, Kalau pendek, kamu jengking Neng, paham jengking? Lah, suamimu ngumpuli dari belakang, tapi dimasukkan di farji perempuan, jangan dimasukkan di silet, haram. Paham Neng? Kalau pendek, paham? Lakukan selama 40 hari 40 malam. Lakukan selama 40 hari 40 malam. Jadi jangan sampai telat. Kalau head bagaimana? Kodok. Paham? Insya Allah hamil. Nah orang hamil kondo karo aku. Nggih, Pak. Kondo karo aku bukan berarti terus aku ganteni nyervis ora. Kamu tuh gimana toh? Paham Neng? Oke? Paham. Paham Pol? Kalau nggak paham nanti datang ke sana lagi Neng. Ayo. Bun. Masya Allah Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya punya menantu Pak, nggak mau kerja Pak, ditinggal istrinya boleh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada suami sergemnya kerja cuman itu saja, sergemnya kerja cuman silap di atas ranjam, cuman gitu aja. Bagaimana hukumnya istrinya meninggalkan suami? Hukumnya halal. Hukumnya halal. Jangankan meninggalkannya, kalau perlu gugat cerai ke pengadilan juga halal. Gak boleh. Suami yang semacam ini adalah suami yang dosa. Suami yang semacam ini adalah suami yang gak perlu dipertahankan. Pinter ibu Kenapa seperti itu? Masih ada suami lain yang ganteng,
dan cantik. Nah, ini rambutnya panjang kok. Masih ada suami yang lebih baik, paham? Syariat seperti itu. Leres Pak Yai nggih? Karena apa? Karena menafkahi istri hukumnya wajib. Jadi kalau ada suami tidak tanggung jawab, tidak mau kerja, maka istri ini halal meninggalkan suami. Silakan yang lain, ayo. Bapak. Pak, bapak. Pak, saingi Pak, ibu-ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya, suami kerja di luar kota, saya jual di pasar siang sampai jam 12. Kalau malam berangkatnya jam 3, kadang jam 2. Kok utangnya saya masih banyak toh Yi? Terus Bun, terus. Gimana nih caranya mengatasi itu? Nggih Bun. Saya minta. Masya Allah. Bun, mengatasinya, hutangnya Yi. berapa Bun? Hutangnya berapa? BRI ini ku 1 juta lebih Yi. 1 juta lebih. Ya. Tak iwangi bayarnya. Alhamdulillah. Nah, gitu Bun. Bun, supaya rezekinya gampang Bun. Rahasia Bun, khusus panjenengan Bun. Supaya rezekinya mudah, permudah hati panjenengan untuk menerima suami. Karena bapak-bapak ini walaupun sudah jungkir balik kepala jadikan kaki jadikan kepala, ini sering istri itu tidak pernah puas. Wes dowo, jadi ini wes kurang dowo. Memang mak seperti itu. Sudah berusaha, uang sudah diberikan semua, katanya masih kurang cukup. Jadi pertama kali Bun, panjenengan harus membuka hati selebar-lebarnya, udah ikhlaskan semua yang diperbuat oleh suami. Paham Bun? 1. Nomor 2 Bun, sering-sering kosmetikan yang cuantik di kamar. Gak punya? Masa Bun? Masa gak punya? Tak tambahi Bun buat kosmetik. Dah, nih buat kosmetiknya. Santai Bun. Jadi Bun. Jadi apa itu caranya seperti itu Bun. Bahagiakan hati suami. Sering-sering suami dijak berhubungan. Karena sesungguhnya akalnya lelaki jadi apa? Tidak cerdas. Itu yang asli itu. Yang asli, mak dengerin. Kenapa akalnya lelaki nggak cerdas? Kurang belian, kurang rabaan. Seumpamanya bapak-bapak sering dibeli istri dengan baik, insya Allah bapak-bapak cerdas. Paham? Paham Bun? Lah gitu Bun. Nomor 3, jangan banyak tuntutan. Nuntut 1 aja. Mas, uangnya harus cukup, itu aja. Paham Bun? Jangan minta ini minta itu. Paham? Oke. Ini berhubung yang asli sih saya pengen nyampe subuh. Wong cantik saya tadi tak suruh bawa uang 1 tas. Paham Neng? Aku yakin masih banyak yang pengen tanya ya. Nanti pertanyaannya dilanjut untuk season pengajian berikutnya nggih. Datangkan saya tidak harus sowan ke Demak. Datangkan saya tidak perlu bisa roi. Apa ada kiai fakir? Semua kiai kaya, minimal kaya hati. Ya kan? Gak ada kiai fakir. Ini kami tidak lama-lama karena Habibnya nanti kemalaman ya. Nanti dilanjut lagi Bun nggih. Ngundang saya lewat tadi. Ustadz ngisi pengajian tempat kami, berangkat saya. Nggak usah dijemput. Dan tidak perlu dihormat. Saya nggak begitu senang dihormat. Saya seperti panjenengan, hidung pesek. Paham? Putune mak lampir. Alah, naik uwi, ini pelet. Paham Bun? Semoga saja pertemuan yang sesingkat ini bisa menjadikan kita menjadi yang lebih baik. Allahumma amin. Pak Yai, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan karena harus terbang ke Demak. Ini tadi dari Blora. Ayah saya kecelakaan di rumah sakit Bojonegoro. Jadi saya kesini tapi
Besok pagi ada pengajian di Demak, jadi kami undur diri untuk pulang. Semoga saja berkah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.